Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah kita lanjutkan. Ini kita sudah masuk ke tips-tips strategi-strategi. Kalau ini strategi yang tadi saya sebut ya, kita kan sering benci dengan diri kita karena merasa kita ini kok mau saja diperalat orang lain. Yaitu mungkin salah kita sendiri. Maka ayo diatur sekarang, mulai ditata hidupnya agar tidak hanya jadi alat orang lain yang mau saja diperintah ini itu demi kesenangan orang lain. Yang pertama, penting dalam hidup kita untuk tahu batas kita yang jangan dilanggar. Batas itu bisa nilai, bisa tujuan, bisa keyakinan, bisa prioritas. Nah, ini disebut batas karena boleh kok kita membantu orang lain, menyenangkan orang lain, tapi jangan nabrak batas ini. Jangan sampai kita mengkhianati nilai-nilai yang sudah kita yakini. Jangan sampai kita membuang keyakinan kebenaran yang sudah kita miliki. Jangan sampai kita melanggar prioritas. Misalnya gara-gara kita ingin baik pada orang lain, kemudian misalnya kita korbankan kuliah kita, misalnya kuliah harusnya prioritas. Kita korbankan keluarga kita misalnya. Nah, ini tidak boleh. Keluarga bagi saya prioritas. Nah, ini namanya batas. Jadi hidup memang perlu kita tolong-menolong. Alhamdulillah bisa menyenangkan, menggembirakan orang. Tapi jangan sampai nabrak batas. Nah, ini strategi agar kita tidak hanya jadi alatnya orang lain. Yang kedua, seandainya yang harus kita lakukan untuk orang lain itu kita belum bisa ngukur ini nabrak batas saya atau tidak, ini melanggar prinsip atau nilai saya atau tidak, ya jangan kesusu diputuskan. Minta waktu. Coba saya pertimbangkan dulu. Jadi kalau ada teman misalnya minta kita melakukan sesuatu, menyuruh kita agar melakukan, memenuhi kebutuhannya, menggembirakan dia dan lain sebagainya, ya kalau kita tidak yakin benar bahwa ini melanggar batas, melanggar prioritas dan lain sebagainya, ya minta waktu deh. Coba saya pikir dulu, saya pertimbangkan dulu permintaan. Nah, ini lebih luas biar kita ndak, wah karena teman saya iyakan sajalah, karena tetangga saya okekan saja, ya ndak. Kalau memang nanti setelah dipikir ndak cocok ya ditolak, kalau cocok bisa dilanjutkan. Kemudian batasi penawaran. Kalau memang bisa dan mungkin, ya kalian bisa nawar. Nawar itu misalnya dia mintanya 3 hari, mbok yo 1 hari atau 2 hari saja, biar sisa hari bisa saya manfaatkan untuk hal lain yang lebih penting misalnya. Ini namanya membatasi. Sampean kan bisa juga melakukan itu. Meskipun tidak sepenuhnya, nanti saya bantu deh sedikit-sedikit. Kalau saya terus yang melakukan nanti malah tidak mandiri misalnya. Ini namanya nawar. Biar kita tidak hanya diperalat, biar kita tidak hanya jadi alat yang menggembirakan dia, biar dia juga bisa mencari kegembiraannya sendiri. Nah, itu namanya kita beri penawaran-penawaran. Kemudian kalau memang sama sekali tidak cocok, kita tidak setuju dan tidak sesuai, latihanlah berkata tidak. Harus berani. Jadi, karena semakin kita tidak berani, tidak siap berkata tidak, kita akan semakin sulit untuk keluar dari jerat people pleaser tadi. Dan yang terakhir, agar kita tidak jadi alatnya orang lain, adalah sampaikan juga preferensi kita. Preferensi kita itu maksudnya keinginan kita. Sampaikan juga pendapat kita. Sampaikan juga komentar kita.
Oke, saya siap bantu kamu. Tapi menurut saya, bukankah yang lebih baik begini misalnya. Itu namanya preferensi. Tapi menurut saya, cocoknya kan lebih enak begini. Itu namanya preferensi. Jadi bagaimana biar orang juga tahu bahwa kita ini bukan alat yang bisa dipakai ke sana kemari sesuka mereka. Kita juga punya prinsip, kita juga punya pendirian. Inilah cara kita agar tidak jadi alatnya orang lain. Makanya kalau diringkas tadi ya adanya di 5 prinsip ini. Yang pertama, identify your why, delay, delegate, communication, and practice saying no. Jadi yang pertama, kita harus punya nilai identify your why itu kita tahu argumennya, kita tahu dasarnya, mengapa kita melakukan itu, mengapa kita membantu teman, mengapa kita ingin membahagiakan dia, kita tahu alasannya. Kemudian delay itu kita pending sebentar untuk berpikir, untuk mempertimbangkan. Kalau mungkin delegate itu ya digarap bersama-sama, didelegasikan. Jangan semuanya kita yang melakukan. Kemudian communication. Wong kita ini manusia dengan manusia, kalau bisa dikomunikasikan. Mana yang paling baik yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir, practice saying no. Practice saying no itu latihan mengatakan tidak. Ini kuncinya tadi, setelah kita rinci ya kuncinya 5 hal ini. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.